Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM. Kita ketemu lagi dalam acara Property Law dengan saya, Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Topik kali ini kita akan membahas tentang hak properti dari pasangan kawin campur. Kawin campur itu maksudnya adalah salah satu apakah istri atau suami yang orang asing. Orang asing di sini secara hukum itu WNA, warga negara asing. Seringkali dibilang orang asing, padahal warga negara Indonesia bisa saja ya. Ada juga orang Indonesia warga negara asing. Ya, orang kita sudah jadi warga negara Malaysia sudah banyak juga. Ada juga orang Malaysia sudah jadi warga negara Indonesia. Jadi yang dimaksud sini orang asing adalah warga negara asing. Nah, bagaimana kepemilikan propertinya? Saya pernah beberapa kali diundang oleh KCP Melati. KCP Melati itu adalah kelompok kawin campur melalui tangan ibu. Ini ada ribuan anggotanya, di mana perempuan-perempuan atau wanita-wanita Indonesia bersuamikan warga negara asing. Mereka juga mengeluh bahwa mereka ini orang Indonesia, berusaha untuk anaknya ke Indonesia dan mau membeli properti kok tidak bisa. Nah, merujuk daripada peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, memang warga negara asing itu tidak boleh memiliki hak atas tanah yang berstatus hak milik atau HGB. Jadi kalau tidak boleh sama sekali tidak benar. Boleh saja dengan hak pakai. Cuma katanya masalahnya hak pakainya lemah. Dulu, sekarang sudah tidak. Hak pakai sekarang sudah di-extend sampai 20 tahun. Dan menurut aturan itu sudah bankable. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan orang asing dan kalau mau membeli status hak pakai. Nah, bagaimana dengan kawin campur? Saya kan orang Indonesia, Pak. Suami saya aja orang asing. Nah, masalahnya adalah tidak bisa karena ada orang asing dalam perkawinan Anda sehingga 50% harta Anda itu asing. Jadi tidak boleh. Ada yang boleh kecuali kalau mereka dari awal mempunyai prenuptial agreement atau perjanjian pranikah. Kalau sebelum menikah mereka membuat perjanjian pisah harta, maka si wanita Indonesia ini dapat saja memiliki sertifikat tanah yang berstatus hak milik atau HGB karena dia terpisah hartanya dengan suaminya. Tapi kalau tidak, berarti tidak bisa karena separuh dari hartanya itu gonogini itu ada asing separuhnya. Jadi saran saya kalau untuk yang salah satu pasangannya asing dapat saja dinamakan Indonesia. Kalau di landed house lebih mudah. Kalau di landed house kan berarti kan tanahnya kan per kafling. Kaflingnya itu setelah dia beli dia rubah menjadi hak pakai, tidak ada masalah. Dirubah hak pakai. Yang jadi masalah memang kalau dia itu berbentuk apartemen atau rumah susun karena tanah bersamanya rata-rata HGB. Saya sudah usulkan kepada Ray bahwa kenapa tidak atau pemerintah bikin regulasi untuk rumah susun atau apartemen diseragamkan saja semuanya hak pakai sehingga orang asing bisa beli. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau dia hak pakai. Jadi bisa tidak bisanya tergantung status atau jenis tanahnya. Kalau hak pakai boleh asing, yang tidak boleh HGB dan hak milik. Nah, tapi kalau dia rumah susun atau apartemen, dia kan tanah bersama HGB. Nah, pihak developer bisa mengatakan kalau HGB tidak bisa dijaminkan ke bank. Siapa bilang bisa sekarang? Kedua, konsumen kurang mau kalau hak pakai. Enggak juga. Kalau sudah seragam semua hak pakai, mau tidak mau dong. Jadi kalau ada regulasi dari pemerintah, misalnya dari BPN, untuk rumah susun, statusnya semua hak pakai. Kelar ini urusan. Daripada semuanya ribut ini asing-asing, padahal sesuai satu. Hak pakai kan semua. Tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu, untuk mitra bisnis yang pasangannya WNA, kalau Anda beli landed house, itu dapat saja Anda miliki sertifikatnya, tetapi khusus sertifikat di kafling Anda dirubah menjadi hak pakai. Dan tidak perlu khawatir hak pakai. Hak pakai juga tetap bankable dan tetap 20 tahun. Suatu saat Anda mau jual misalnya ke orang Indonesia, itu bisa dirubah menjadi HGB atau hak milik lagi. Tidak ada masalah. Ya kan, Pak, kalau saya HGB nanti jualnya susah. Enggak juga. Kalau dia mau beli, ya rubah lagi menjadi HGB. Enggak masalah. Ya, saya kira untuk sementara demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com